Halo semuanya, nama saya Noval. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional dengan menampilkan PowerPoint beserta penjelasannya. Pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber yang memiliki kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Selanjutnya, apa aja sih yang termasuk dalam sumber hukum internasional? Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang pertama ada perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua ada kebiasaan internasional atau international custom. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara beradab. Lalu yang terakhir ada keputusan pengadilan dan pendapat para ahli. Nah, sumber hukum internasional yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya perjanjian antara negara dan organisasi internasional, contohnya Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York. Lalu kita juga harus mengetahui dasar hukum perjanjian internasional. Yang pertama ada Konvensi Wina tahun 1969, yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000, yang ketiga ada Undang-Undang nomor 37 tahun 1999, dan yang terakhir ada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada pengklasifikasian berdasarkan sifatnya, yaitu mengikat hard law dan tidak mengikat soft law. Perjanjian yang bersifat mengikat merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Contohnya ada traktat, konvensi, dan persetujuan. Lalu yang kedua tidak mengikat. Perjanjian yang bersifat tidak mengikat cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan negara-negara yang menggunakannya. Contohnya ada deklarasi dan charter. Nah, selanjutnya pengklasifikasian berdasarkan praktek pembentukannya. Yang pertama ada perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian. Lalu yang kedua perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Selanjutnya ada pengklasifikasian berdasarkan jumlah pihak yang membuat perjanjian. Yang pertama ada perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh 2 negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Contohnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang dui kewarganegaraan tahun 1954. Nah, yang kedua ada perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara peserta perjanjian tersebut. Contohnya perjanjian multilateral adalah Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Nah, yang terakhir pengklasifikasian berdasarkan akibat hukumnya. Yang pertama ada treaty contract, yaitu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya perjanjian tentang kewarganegaraan. Nah, selanjutnya ada lawmaking treaty, adalah perjanjian yang meletakkan kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa, dan benda-benda langit lainnya. Sumber hukum internasional yang kedua adalah kebiasaan internasional. Pengertiannya yaitu hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Terdapat 2 unsur dalam hukum kebiasaan internasional. Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Lalu yang kedua, kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Lalu sumber hukum selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang pertama ada prinsip ius cogens, yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan dalam hal traktat atau perjanjian. Yang kedua ada pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang ketiga ada equality right, yaitu pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama. Yang keempat ada asas teritorial, dan yang terakhir ada asas kepentingan umum, yaitu wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan masyarakat dalam pembuatan perjanjian.